Oke, shalom guys, bagaimana kabarnya? Hari ini udah sore ya teman-teman, siang sih lebih tepatnya. Dan kalau Anda lihat ya di kitab Amsal atau bahkan di kitab Wahyu ya, kitab Ayub juga ada. Seringkali di Alkitab itu dituliskan atau di firman Tuhan dituliskan mengenai gadis ya. Nah, sayangnya teman-teman, saya melihat ada seorang lah ya, bukan dari agama Kristen atau bukan pemuka agama Kristen, tapi dia ngajar mengenai kitab jiwa Kristen. Lah kan aneh ya, agak kacau. Dan kalau saya boleh bilang itu menjurus pada penistaan agama sebenarnya ya. Dan dia berkata ya, bahwa di kitab suci itu, kitab suci orang Kristen, ada kata dadi ya. Lalu dia mulai cerita intinya teman-teman, dadi itu ya, dia bilang adalah makan dari darah ya. Kalau dugaan saya dia keliru antara dadi dengan saren ya. Kalau saren itu makanan masakan Jawa ya, itu terbuat dari darah ayam ya teman-teman ya. Saren itu ya, bukan dadi. Nah, dadi itu apa teman-teman? Kalau kita lihat teman-teman, terutama di kitab Amsal, tuliskan bahwa tekanan pada susu menghasilkan dadi. Jadi artinya apa? Itu clue ya, bahwa dadi itu pasti suatu makanan yang terbuat dari susu ya. Nah teman-teman, ini adalah salah satu ya yang saya kerjakan. Jadi karena kan walaupun saya hamba Tuhan, tapi saya kerja teman-teman ya. Dan pekerjaan saya menyangkut ya bidangnya dengan susu ya. Ini adalah susu murni ya, yang saya ambil dari KUD ya, jadi peternakan ya dari KUD, operasi urut desa dekat rumah saya ini. Dan teman-teman, kalau Anda lihat ini ya, yuk saya terangkan dikit ya. Ini yang bening ini rekan-rekan, ini namanya adalah whey ya, whey atau yang namanya buttermilk ya, atau whey teman-teman ya. Ini bagian beningnya susu ya. Kalau teman-teman ya, terutama Anda yang punya anak ya, ibu-ibu terutama, kalau Anda masukin ASI ya, ada merah ASI ya, atau dalam botol, kan banyak sekarang itu ya buat dibawa ke kantor gitu. Jadi bukan bawa kantor ya, kalau Anda ke kantor, ketika di rumah susunya supaya nanti ya papanya si baby bisa kasih ke anaknya ASI ya, yang udah di botolin. Nah ini whey-nya ya. Jadi ASI pun sama, kalau Anda taruh di botol akan betah juga kayak susu sapi ini ya teman-teman ya. Ini whey-nya ya, atau buttermilk ya istilahnya, yang bening ini. Lalu yang paling atas ini adalah butter atau mentega ya, atau di firman Tuhan dibilang mentega. Nah ini bahasa Inggrisnya adalah curd ya, CURD, curd ya, alias dadi ya. Jadi betul, dadi ini bukan terbuat dari susu ya, atau ya bukan dibuat dari susu, tapi memang ini bagian dari susu. Karena kalau Anda taruh susu murni ya, susu sapi murni, Anda taruh aja gitu ya dalam toples seperti ini, akan bisa sendiri ya. Ini adalah whey-nya atau buttermilk ya, dan ini adalah dadi. Ini adalah butter atau mentega asli, mentega murni dari sapi ya teman-teman. Jadi ini adalah dadi ya. Maka dadi ini adalah apa? Adalah intisari dari susu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah gizinya susu ini ya. Ini lemaknya, ini gizinya susu nih ya. Di sini nih. Jadi kalau Anda minum susu sapi tapi Anda nggak mau curd-nya atau nggak mau dadinya, rugi ya sebenarnya, karena gizinya di sini. Ibarat Anda makan telur ayam tapi Anda buang kuning telurnya ya, cuma makan kuning telurnya aja. Nah gizinya itu di kuning telurnya sebenarnya. Nah ini juga dadinya ya. Ya rekan-rekan, ini adalah dadi. Ini bukan dari darah ya. Jadi dadi itu adalah apa? Ini adalah kalau buat industri sekarang ya, seperti yang saya lakukan. Dadi ini adalah bahan baku buat bikin keju ya, terutama keju mozzarella ya. Ini adalah bahan baku untuk bikin keju teman-teman ya. Jadi kalau dibilang di firman Tuhan ya, karena berlimpahnya ya pemerahan susu, maka dia akan makan dadi. Itu artinya apa teman-teman? Artinya Anda akan diberkati sampai yang Anda makan atau minum adalah barang berkualitas ya. Makan dadi loh, bukan buttermilk ya, atau sisanya susu ya, yang kurang baik isinya. Tapi Anda makan intisarinya di barang mahalnya ya, barang mewahnya. Tentu mewah teman-teman, karena dari 5 liter susu ya, ini Kompas ini kapasitas 10 liter ya Kompas ini. Jadi dari 5 liter susu cuma segini teman-teman dadinya ya. Mungkin nggak ada 2 liter ya, atau mungkin kita 2 liter lah ya teman-teman. Jadi intinya adalah apa? Kalau firman Tuhan menjanjikan bahwa dia akan makan dadi dan madu ya, artinya apa? Intisari nih barang mahalnya. Dadi itu intisarinya susu, dan madu ada Anda tahu lah ya, madu kan intisarinya dari lebah ya teman-teman. Jadi kalau dibilang Anda akan makan dadi dengan madu, aminkan ya, artinya apa? Ada periode, ada masa-masa kejayaan, masa-masa kemasan buat Anda ya. Sampai-sampai Anda makannya bukan susu, tapi
dadih, dan madu ya rekan-rekan ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Intinya adalah lah ini loh dadih ya, jadi biar Anda tahu di pengetahuan ya. Ini dadih, ini bukan dari darah ayam, apalagi darah babi, bukan ya. Karena tentunya orang-orang Yahudi kan nggak makan, orang Ibrani nggak makan darah ya teman-teman. Jadi bukan darah babi atau darah sapi, emang orang Ibrani nggak boleh makan darah teman-teman, dilarang makan darah ya. Jadi dadih itu apa? Dadih itu dari susu sapi ya, intisarinya nih, barang mahalnya ya. Itu bahan baku buat bikin keju mozzarella. Oke rekan-rekan, Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masia memberkati saya dan Anda berlimpah ruah sampai Anda akan makan dadih dan madu. Katakan amin. Haleluya. Pujilah Bapak Yahweh. Haleluya. Amin.